We used to think when we are younger, leaving the lies behind the wall. Then she asked me what I'm thinking, and I said, oh, nothing at all. Batik Pekalongan adalah salah satu andalan dari kota yang berjuluk The City of Batik. Indonesia pun patut berbangga karena Pekalongan telah dicetuskan oleh UNESCO sebagai kota kreatif dunia. Namun di sisi lain, Pekalongan pun memiliki seniman-seniman muda yang sangat berpotensi dan berbakat. Pada kesempatan kali ini saya akan perkenalan dan berbincang-bincang dengan narasumber saya yang kebetulan masih ada di Jetayu, Pekalongan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Titik Fokus. Wah, ada Mas. Oh iya. Selamat siang. Selamat siang Mas, selamat siang. Oke, lagi ngapain nih Mas? Nyantai, pegang kamera, keluar dari sedikit kesibukan harian gitu. Lagi apa ini? Kalau saya kebetulan lagi sekarang ini kerja di Dinas Kelautan Mas, Dinas Kelautan tapi Kota Pekalongan. Sabtu Minggu libur, jadi ya sedikit refreshing untuk mencoba street fotografi lah atau sedikit hobi gitu. Wah, hobinya di kamera. Kebetulan. Pas banget nih. Nah, kali ini kami dari Titik Fokus tuh pengen tahu nih tentang teknik-teknik ringan dalam berfotografi yang mungkin pakai kamera-kamera pocket lah gitu ya. Itu bisa jelasin nggak? Kalau kamera pocket Mas, sepengetahuan saya biasa pakai di kantor gitu ya. Ada menu-menu, misalkan ada menu untuk motret landscape, motret alam itu ada menu itu, terus ada menu fotografi buat motret orang, itu biasanya ada menu portrait, buat makro hewan kecil dekat itu ada menu makro gitulah ya. Jadi yang kita bisa mengoptimalkan kamera-kamera itu aja, itu sesuai kebutuhan kita, biasanya sih begitu. Jadi kalau misalkan menjelaskan tentang teknik ringan bisa ya gitu ya? Kayaknya sepengetahuan saya aja sih bisa. Oke. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di TV Fokus karena setelah ini kita akan berbincang-bincang lihat dengan Mas Sukron. Nah, bro saya ini ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di TV Fokus. Ya. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV, Timik, wp.ic.id. WPI TV, WPI TV. Bring the world into you. bring the world into you. It's happening soon. Its head has been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's led me on and on to you.
let me be the one. Di kota nih, kota yang nggak ada sawah, nggak ada apa, tapi muncul bapak-bapak dengan atribut seorang petani gitu ya, bawa cangkul, bawa sabit, jalan di sini. Itu menurut saya unik. Cuman nggak tahu ini bener-bener mau ke sawah, dari sawah atau acting gitu, nggak tahu. Itu untuk street fotografi. Ya, jadi Sebenarnya kalau kita apa ya, bahasakan kalau street itu kan jalan ya. betul. Street fotografi berarti fotografi yang ada di jalanan gitu kan. Bisa seperti itu. Jadi misalkan saya jalan-jalan juga bisa dibilang street fotografi. Saya jalan-jalan di mall misalkan, berarti saya masuk kategori street fotografi juga sebenarnya di situ. Jadi bukan di studio, bukan di alam mana gitu, bukan posisi-posisi street. Sambil arsitekturnya gedung, arsitektur, ada orang. Ini yang agak menarik. Kadang-kadang orang kalau kategori street fotografi sukanya hitam putih, Mas. Biasanya dibuat hitam putih, tapi ya menurut aku sih nggak harus hitam putih, bahwa tergantung selera kita juga gitu. Kalau teknik sendiri ya, teknik dalam pengambilan street fotografi itu gimana sebenarnya, Mas? Tekniknya sih sebenarnya nggak menurut saya ya sama kayak teknik-teknik yang lain gitu, bahwa ISO segala macam, settingan segala macam. Mungkin yang perlu digaris bawahi atau itu bahwa ada sesuatu yang menarik dari objek itu, kira-kira seperti apanya, dari sudut pandang mana menariknya itu ya, itu mencoba kita ambil, terus kita misalkan kita melihat foto atau orang lain melihat foto itu sudah bercerita gitu. Sudah bercerita. Gambar itu menjelaskan sesuatu gitu yang kita maksud gitu. Itu untuk street fotografi. Betul. Nah, ini ada teknik-teknik pengambilan ringan apa lagi nih, Mas? Kalau di jalan mungkin ada bisa mencoba teknik panning gitu ya. Panning. Ini untuk panning sendiri itu apa sih sebenarnya? Panning, bahasa orang awam nih, Mas. Bahasa orang awam itu ya panning. Kalau kita ngambil sesuatu yang bergerak, ya gerak itu akan cenderung kayak freeze ya, freeze. Jadi dia diam, tapi backgroundnya itu dia yang gerak gitu. Nah, kesannya backgroundnya itu gerak gitu, blur gitu. Itu untuk panning. Untuk panning, untuk menurut saya itu. Baru beberapa menit saya sudah punya 2 teknik pengambilan ringan nih. Masih banyak lagi nih kan. Nah, setelah itu ada apa lagi nih, Mas? Sebenarnya kalau dari sekitar sini aja bisa banyak gitu ya. Ada makrografi juga, makro gitu. Misalkan mau makro bunga. Nah, bunga itu bisa kita makro dengan detail, itu bisa lah. Jadi biasanya kalau makro fotografi itu pakai lensa makro lah ya. Cuman itu biasanya lensa makro mahal. Banyak yang diakali oleh teman-teman gitu, diakali murah pakai misalkan extension tube atau lensa di balik. Itu akan pakai pengambilan yang dekat banget dengan objek gitu. Cuman ya itu tadi, bahwa di situ sebenarnya ada fun gitu, ada nilai-nilai kesenangan terhadap proses kita mengambil itu, yang penting itu sih gitu. Jangan kemana-mana, tetapi titik fokus.
hand has been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new, and it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory, and it's left me on and on to you. Oke, Oke, ya. untuk makro nih ya, Ya. kita udah punya objek nih. Ya, Objeknya bunga, walaupun bunganya itu sederhana, tapi ternyata bisa menghasilkan. Gimana caranya? Coba. Nah, gini Mas, kebetulan saya bawanya lensa fix Nikon 5014, kamera saya Sony Nex mirrorless, jadi autofocus manual, lensa manual soalnya. Kalau yang seperti ini saya biasa pakai F-nya F yang besar Mas, F besar maksudnya biar detail tajamnya itu, dognya itu dia lebih lebar gitu ya. Jadi saya pakai untuk yang panas seperti ini saya pakai F11 sampai 16 lah, F sampai 11, terus ISO cukup 100, kecepatan bisa di 1/100 atau 1/125 lah bisa gitu. Jadi ini kalau pakai lensa fix seperti ini sebenarnya belum maksimal dalam fotografi, belum maksimal, tapi ini saya ambil pada minimum fokus distannya gitu. Lensa ini 50 cm, jadi saya ambil pada posisi 50 cm ya sudah termasuk kategori makro kalau menurut saya. Ini bagus. lumayan. Itu untuk makro. Ya. Makro. Dan kasih apa lagi nih? Nah, jadi kalau tips-tips makro itu sebenarnya kalau misalkan pakai extension tube gitu ya, extension tube itu termasuk hitungan yang biaya murah dalam fotografi makro gitu, daripada beli lensa makro yang harganya sekitar 6 juta untuk second dan barunya 10 jutaan. Dengan extension tube itu bisa 100.000, tapi kalau kita bisa memaksimalkan gitu, saya kira hasilnya bagus. Tapi perlu diingat di extension tube itu dia fokus manual, ketergantungan stabilitas kamera itu penting, jadi perlu juga yang namanya tripod. Nah itu kalau pakai tripod itu membantu biar tidak sik gitu ya, nggak goyang. Ada kesabaran juga bahwa misalkan bunga kena angin akan goyang. Ya itu perlu kesabaran, momen pas gitu ya, momen itu sangat penting dalam fotografi hasil yang tajam, dan saya enak dilihatnya itu gitu. Oke, bicara tentang momen nih Mas. Momen dalam sebuah fotografi itu sangat penting banget. Betul. Tadi sempat menyinggung tentang potret dan landscape ini ya. Nah, saya juga pengen tahu tuh teknik pengambilan landscape sama potret. Nah, gimana ini ya? Gimana itu dijelaskan? Oke, kalau yang perlu biasanya framing, kalau masalah potret itu framing. Framing itu penting menurut saya. Jadi karena misalkan contoh Mas ya, framing kita mau close up tapi misalkan mata hilang satu, itu biar bisa dilihat enak itu yang framing yang seperti apa gitu. Itu ada teknik-teknik.
misalkan kita mau ngambil bahwa ekspresi wajah si model itu ekspresi serius ya, mungkin kita ada close fokus di wajah gitu. Nah, terus ada lagi pengambilan yang setengah badan, sepertiga, 3/4 dan full body. Itu yang misalnya 3/4, jangan sampai ada potongan-potongan di sini misalkan, itu mungkin kurang enak dilihat. Nah, jangan disendi-sendi. Mungkin di sini lebih enak, jadi yang teknik-teknik begitulah mungkin yang perlu sedikit ada latihan-latihan banyak gitu. Framingnya itu yang pas seperti apa gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di titik fokus. It's happening soon. Its head has been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's led me on and on to you. Menurut saya bahwa teknik fotografi itu katanya mahal gitu ya. Memang betul mahal, itu memang betul mahal. Tetapi jangan karena ada pameo bahwa teknik fotografi itu mahal, terus kita nggak terjun atau nggak bermain dengan fotografi gitu. Sebenarnya ada kamera-kamera yang murah tapi bisa menghasilkan sesuatu gambar yang bagus, enak dilihat gitu. Nah, tips menurut saya itu ya, kalau misalkan kita baru belajar ya ambil mungkin kamera yang tipe pemula yang murah gitu ya. Saya nggak sebut merek tapi yang pemula banyak itu. Manfaatkan lensa fix yang ada ataupun lensa kit yang dipunya. Nggak perlu yang mahal-mahal gitu. Kalau kita dapat momen yang pas, terus dapat sudut pengambilan yang pas, menurut saya itu nilai yang lebih mahal dari harga kamera dan harga lensa menurut saya.
Jadi latihan terus untuk melatih insting itu penting menurut saya. Jadi itu tips-tips yang menurut saya nggak perlu minder punya kamera yang pemula atau apa dibandingkan misalkan ketemu yang pro itu ya, itulah berbeda gitu. Tapi kalau kita bisa dapat momen, dapat framing yang pas, mungkin kalau misalkan dinilai gitu, mungkin disitulah nilai lebihnya itu akan lebih besar daripada harga kameranya gitu Mas. Jadi menurut saya itu yang betul. Jadi di situ yang perlu banyak praktis, banyak latihan gitu. Jangan malu untuk pegang kamera murah atau kamera atau apapun itu, nggak penting gitu. Bah, nampaknya sudah mulai siang nih. Betul. Mungkin saya ini mohon maaf semangat gini ya. Ya. Karena udah ngeganggu banget hari libur Anda nih. Ya. Terima kasih juga udah meluangkan waktu buat saya. Oke, nggak apa-apa, sama-sama. Oke. Terima kasih buat tips-tips buat saya, semoga Sip. bisa bermanfaat mungkin. Ya, buat semoga. teman-teman di rumah pun juga seperti itu. Oke, Ya. terima kasih. Mas Sukron. Sama-sama Oke. kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Tufabus karena setelah ini, setelah episode ini maksud saya, banyak sekali tips-tips yang harus kita pelajari, tips-tips yang kita amati dan kita kembangkan, dan pastinya bertemu dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa seperti Mas Sukron. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di titik fokus.